Yokoso Seito Tachi. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Arion Sensei. Mari kita lanjutkan matematika kelas 10 eksponen dan logaritma part ketiga teman-teman ya. Sekarang kita memasuki part ketiga nih, yaitu ada 3 bahasan. Yang pertama fungsi eksponen, yang kedua pertumbuhan, dan yang ketiga peluruhan. Oke? Langsung aja kita lanjut teman-teman. Nah, fungsi eksponen maksudnya apa Sensei? Kita lihat dulu yang di sebelah atas sini ya. Atas sebelah kiri ini ya. Kita lihat dulu yang ini. Fungsi. Fungsi itu pasti fx teman-teman ya. Fx itu fungsi. Oke? Nah, eksponen berarti ini. Ini tuh eksponen teman-teman ya. Jadi fungsi eksponen ya fungsi yang mana di dalamnya ada eksponennya teman-teman ya. Nah, ini kan eksponen ya, seperti yang kita bahas di part pertama, part kedua, dan yang part ketiga ini ya, kita bahasnya eksponen terus nih. Yang A ini, bilangan pokok ya, bilangan pokok. Kalau yang X ini, namanya pangkat atau eksponen. Atau pangkat. Oke, jadi ini namanya eksponen. Nah, fungsi eksponen berarti fungsi yang mana ada eksponen di dalamnya, teman-teman ya. Lalu, K ini apa, Sensei? K ini ya bebas sembarang apa aja, teman-teman ya. Kalau di sini nanti kita akan menyebutnya nilai awal. K sama dengan nilai awal. Oke? Jadi, mau K-nya berapapun boleh, teman-teman ya. Nah, kita ada syaratnya dulu nih. Kita lihat dulu ya syaratnya, teman-teman ya, sebelum masuk ke contoh. Yaitu ada syaratnya. Syarat yang pertama, A ini atau bilangan pokok ini harus lebih dari 0. Misalnya 0,1 boleh, 0,2 boleh, 1 jangan, oke? Ini 1 nggak boleh ya. 2 boleh, kalau ini nggak boleh, ini boleh gitu ya. 0,5 juga boleh, 3 atau 90 boleh teman-teman ya. Asalkan lebih dari 0. Lalu nggak boleh 1 teman-teman. Kenapa nggak boleh 1? Kan misal 1 pangkat X ya. Kan kalau 1 dipangkatkan apapun, hasilnya tetap 1 gitu. Yang sesuai apa namanya? Yang saya jelaskan sebelumnya ya, misal 1 pangkat 3 ya kan 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1. Jadi kalau A-nya sama dengan 1 nggak boleh teman-teman ya. Oke? K sama dengan 0 juga nggak boleh. Kalau K sama dengan 0, sama dengan 0 gitu ya, nanti fungsinya hasilnya 0 teman-teman ya. Ini nggak boleh teman-teman. Kalau kayak gini ya, nanti 0 semua fungsinya nih. Misal 0 dikali A pangkat 10 atau 0 dikali A pangkat 5, ya kan hasilnya kan 0. Masa 0 semua sih hasilnya ya kan? Misal A pangkat 99, 0 dikali gitu ya hasilnya 0. Jadi nggak boleh 0 K-nya. X ini bilangan real ya kan? Real. Biasanya real gitu ya. Ini maksudnya X-nya boleh bilangan apa aja teman-teman ya. Minus boleh, minus 1 boleh. 1 boleh, 0,5 boleh, 0,0001 boleh, bebas teman-teman ya. Jadi X ini bebas sih, mau bilangan apa aja nggak apa-apa teman-teman ya. Mau 99, minus 99, 1 juta juga boleh teman-teman ya. Oke, gitu teman-teman. X ini boleh apa aja, bilangan real. Oke, lanjut ke contohnya. Contohnya yang pertama ada fx sama dengan 2 pangkat x. Ini kan fungsi teman-teman ya. Lah, ini kok K-nya nggak ada Sensei. Nah, ini K-nya berarti sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Jadi ya, kalau sama dengan 1, ya nggak usah ditulis teman-teman ya. Sama aja gitu. Nggak usah ditulis hasilnya ya. Misal, 2X dikali 1 kan 2X gitu. 2 pangkat X ya, sorry ya. 2 pangkat X dikali 1. Hasilnya kan 2 pangkat X. Jadi satunya nggak usah ditulis gitu. Makanya K-nya nggak ada kalau di sini ya. Di sini K-nya nggak ada gitu ya. Maka, misal kita ambil contoh, X-nya X sama dengan 1 ya kan. Maka ini ya kita contoh di sini ya. X-nya sama dengan 1 gitu. Berarti 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Misal X-nya kita kaji dengan 2. Berarti 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Oke? X-nya kita kaji dengan 3. Berarti 2 pangkat 3. Ini ya X-nya ya. Kalau ini 1 berarti ini juga 1 X-nya. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Nah, kalau ini gimana Sensei? Ini ada K nih teman-teman ya. K-nya sama dengan 3. Oke? Ini ada K-nya ya. Nah, kita tulis lagi di sini. Misal X sama dengan 1 ya kan. Berarti 3 dikali 5 pangkat 1.
maka hasilnya 15 ya. Misal fx-nya sama dengan 2, berarti 3 dikali 5 pangkat 2, berarti 3 dikali 5 pangkat 2 berapa? 25, berarti hasilnya 75 ya, F2 ini ya. Lalu F3-nya, berarti 3 pangkat 5 pangkat 3, 3 dikali 5 pangkat 3 gitu ya. Berarti 3 dikali 1, 2, 5, hasilnya 375 gitu ya. Gitu teman-teman ya. Oh ya, misalnya pangkatnya negatif gimana sensei ya? Bisa juga sih, misal min 2 gitu ya. Berarti 3 dikali 5 pangkat min 2. 3 dikali 5 pangkat min 2, hasilnya 1/5 pangkat 2. Ingat teman-teman ya, kemarin kita sudah membahas sifat-sifat eksponen teman-teman ya. Sifat-sifat eksponen kalau pangkatnya minus akan jadi seperti ini ya. Oke? Ingat ya, ini sifat eksponen sudah sensei bahas di part kedua. Maka akan menjadi 3 dikali 1/25. Hasilnya 3/25. Gitu ya, berarti ya hasilnya. Oke, kalau minus. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut ke contoh yang ketiga. Misal kita ambil contoh f x-nya itu 1 gitu ya. Berarti 4, 1 ditambah 1. Berarti 4 pangkat 2 gitu ya. Misalnya kita ambil x-nya 2. Berarti 4 pangkat 2 ditambah 1. Berarti 4 pangkat 3 gitu ya. Misal kita ambil contoh lagi di sini ya. Kita ambil contoh di sini F3. Berarti 4 pangkat 3 ditambah 1 ini ya. X ditambah 1. Berarti 3 ditambah 1. Berarti 4 pangkat 4. Misalnya minus deh. Minus 2. Berarti 4 min 2 ditambah 1. Berarti 4 pangkat min 1. Alias 1/4. Gitu teman-teman ya. Kalau yang contoh ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan teman-teman ya, karena sudah memahami apa itu fungsi eksponen. Sekarang kita masuk ke pertumbuhan teman-teman ya. Jadi pertumbuhan ini salah satu dari fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama pertumbuhan, yang ini fungsi eksponen ada dua ya, pertumbuhan. Yang kedua itu peluruhan. Oke, kita bahas dulu yang pertumbuhan dulu ini ya. Nah, ini apa namanya ya, ceritanya teman-teman ya, atau soalnya gitu. Seekor bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 5 menit. Oke, setelah 15 menit alias 3 kali pembelahan, jumlahnya menjadi 8 teman-teman ya. Kita lihat dulu di sini. Ini adalah tahap 0, alias bakterinya masih ada 1. Lalu tahap 1, berarti ini setelah 5 menit ya. Ini 5 menit teman-teman ya, tahap 1. Nah, bakterinya menjadi 2 teman-teman ya, ini ya, 2. Lalu tahap kedua, berarti 10 menit ya. Berarti ini masih 0 menit nih. Baru awal-awal nih, masih ada 1 doang bakterinya. Setelah 10 menit, bakterinya menjadi 4. Karena ini jadi 2 lagi gitu. Ini jadi 2, ini juga jadi 2 gitu ya. Lalu setelah tahap ketiga, berarti ini kan 15 menit ya. 15 menit menjadi 8. Kenapa menjadi 8? Karena satu ini jadi 2 lagi, satu ini jadi 2 lagi, satu ini jadi 2. Maka hasil akhirnya menjadi 8 setelah 15 menit alias 3 kali pembelahan. 3 kali maksudnya tahap 3 gitu ya. Oke? Gitu teman-teman ya, untuk pertumbuhan ini ya, awal mulanya ya. Kita lanjut nih, pertumbuhannya maksudnya gimana supaya lebih jelas. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tabel ini teman-teman ya. Ini kan ada tahap-tahapnya tadi ya. Tahap 0, bakterinya baru 1. Tahap 1, bakterinya ada 2 nih, ya kan? Berarti 2 kali lipat karena membelah jadi 2. Nah, tahap kedua, bakterinya menjadi 4 karena dikali 2 lagi, ya kan? Tahap 3 jadi 8 karena dikali 2 lagi. Jadi ini ya, dikali 2 gitu. Dikali 2 kali 2, ini juga dikali 2 lagi, ya kan? Tahap keempat jadi 16, tahap kelima jadi 32. Nah, kita bisa lihat di sini ada pola ya, teman-teman. Terdapat pola. 1 sama dengan 2 pangkat 0. Berarti 2 pangkat ini ya, 2 pangkat tahap ini ya.
Lalu 2 ini sama dengan 2 pangkat 1. Ini kan tahap 1, berarti pangkat 1. Nah, kalau ini 4, 2 pangkat 2, tahap 2, berarti 2 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 3, tahap 3, berarti 2 pangkat 3, teman-teman ya. Gitu ya, ini jadi membentuk pola ya, perpangkatan 2 gitu ya. Oke? Lanjut, teman-teman. Nah, maka setelah kita tahu ini ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan tahap, teman-teman ya, yang ini ya. Nah, maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa fx atau fungsi x sama dengan 2x. Oke, seperti ini ya. Kita contoh lagi nih, misalkan tahap yang pertama ya, tahap 0 gitu ya. Tahap 0. Ya kan, tahap 0 berarti f0, x-nya 0 ya, berarti ya. Tahap 0 berarti x sama dengan 0 gitu. Sebentar. Tahap 0 berarti x sama dengan 0 ya, tahap 0. Maka akan menjadi f0 sama dengan 2 pangkat 0. Hasilnya 1. Ini ya, hasilnya 1. Oke? Kita masuk ke tahap 1. Berarti x sama dengan 1. Berarti f1. 2 pangkat 1, hasilnya 2. Berarti yang ini, teman-teman ya, 2 pangkat 1 ini ya. Lalu tahap kedua, berarti F2 alias 2 pangkat 2, hasilnya 4, teman-teman ya. Ini ya. Jadi gitu, teman-teman ya. Tahap ini berarti menjadi X. Oke? Nah, setelah kita tahu nih persamaannya atau fungsi eksponennya seperti ini. Ini tuh fungsi eksponen, teman-teman ya. Kita bisa membuat grafik, teman-teman ya, grafik garis ya, grafik garis gitu. Nah, grafik fungsi dari fx sama dengan 2 pangkat x. Ini ya, ketika tahapnya 0, ya kan, bakterinya itu 1. Ini tuh 1, teman-teman ya, bakterinya 1. Nah, kalau pas tahap ke-1, bakterinya ada 2. Ini tuh 2 ya. Ini 2 titik, ini tuh 2. Lalu menjadi 4 ya, sini ya, tahap kedua. Tahap ketiga menjadi 8 ini ya. Lalu tahap keempat menjadi 16 di sini ya. Lalu tahap kelima menjadi 32. Jadi ini grafiknya, teman-teman ya, gambar dari ini ya. Apa tabel ini kalau dibuat grafik menjadi seperti ini ya. Ini sudah saya gambar ini ya. Jadi tabel ini kalau dibuatkan grafik fungsi akan menjadi seperti ini gambarnya, teman-teman. Oke? Jadi kalau ini mah gampang aja, teman-temannya, kayak dicocokin gitu. Kan gini ya, sebentar. Fx itu kan sama dengan y ya. Ini kan y nih, ini y. Ini y. Kalau ini x gitu ya. Jadi kan x, y, ya kan? Gampang, teman-temannya. Misal x-nya 0, y-nya 1, ya kan? Ini loh, ini x, ini y gitu ya. Maka 0,1 di sini. Misalnya kita contoh lagi x-nya ini ya, x-nya 5. Y-nya 32. Berarti kan ini. Ya kan? X-nya 5, Y-nya 32 di sini ya. Ini tuh 32, teman-teman ya. Ini jadi 5,32. Ini tuh titik ini, teman-teman ya. Jadi kalau digambar titik-titik terus digambar garis, maka akan membentuk garis seperti ini, teman-teman. Ini namanya grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, teman-teman ya. Gitu, teman-teman. Oke? Lanjut, teman-teman ya, kita masuk ke peluruhan. Oke, sekarang peluruhan, teman-teman ya. Kita baca lagi soalnya nih. Setiap 5 tahun, massa atau berat ya, zat radioaktif meluruh menjadi setengah dari sebelumnya. Awalnya, massa awal gitu, berat awalnya dari zat radioaktif tersebut adalah 100 gram. Setelah 15 tahun berkurang menjadi 12 ya, 12,5 gram atau 1/8 dari masa awal. Kan masa awalnya 100 ya kan? Masa awalnya 100. Nah, kalau dikali 1/8 hasilnya 12,5. Jadi 1/8 dari masa awal gitu maksudnya, teman-teman ya, setiap 5 tahun. Kan berarti kalau 15 tahun berarti kan sudah 3 kali ya, 3 kali meluruh gitu ya maksudnya. Gitu, teman-teman ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita bisa lihat yang ada di samping sini, teman-teman ya. Ini zat radioaktif masanya. Pas tahapnya 0
alias masih awal-awal nih, tahapnya masih 0, ya kan? Kayak tadi ya, tahapnya 0. Kalau tadi tahap 0, bakterinya 1, sekarang tahap 0, zatnya atau radioaktifnya 100 gram. Ini 100 gram ya, oke? 100 gram. Setelah tahap pertama, berkurang setengah, ya kan? Setengah dari 100, kan 50, berarti 50 gram, teman-teman ya, gitu. Setelah 10 tahun, berarti berkurang setengah lagi, tahap kedua. Berarti 50 dikali setengah lagi nih, hasilnya 25. Maka di sini 25 alias 1/4. Kenapa 1/4? Berarti kan gini, 100 dikali 1/4 kan hasilnya 25, teman-teman ya. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi 1/4 dari 100, oke? Kayak gini ya, 1/4 dari 100, hasilnya 25 gram ya. Lalu setelah 15 tahun, maka 25 ini dikali setengah lagi, berkurang setengah lagi, maka akan menjadi 12,5. 12,5 ini setara dengan 100 dikali 1/8. Hasilnya sama aja 12,5. Maka Sensei tulis di sini 1/8 dari masa awal, yaitu 100 gram. Maka hasilnya 12,5 gram, teman-teman ya. Jadi maksud dari 1/8 di sini adalah 1/8 dari masa awal. Masa awalnya 100 gram, gitu ya maksudnya. Oke, kita lanjut teman-teman ya, supaya lebih paham lagi nih. Nah, seperti biasa, kita lihat lagi di sini ada tabel lagi teman-teman ya. Seperti yang tadi ya, ketika tahapnya 0, masa radioaktifnya 100 gram. Ketika tahapnya 1, masanya berkurang setengah menjadi 50. Setelah tahap kedua, berkurang lagi menjadi 25. Maka dari sini dikali setengah atau berkurang setengah gitu ya. Ini juga dikali setengah. Lalu juga dikali setengah. Ini juga dikali setengah, teman-teman ya. Nah, maka akan membentuk pola, teman-teman ya. Setelah tahap ketiga kan 12,5, setelah tahap keempat jadi 6,25. Dikali setengah terus, teman-teman, dari awal ini. Nah, membentuk pola, teman-teman ya. Maka kita bisa membuat fungsi eksponennya. Seperti ini ya. Ini, teman-teman ya. Fungsi eksponennya. 100 dikali 1/2 pangkat X. Kenapa ada 100-nya? Karena 100 adalah masa awal. Tadi kan rumus dari fungsi eksponen adalah fx sama dengan k dikali a pangkat x. Nah, k ini sama dengan 100, teman-teman ya. Karena masa awal tahap 0. Tahap 0-nya 100, berarti k-nya 100 gitu. Tahap 0 sama dengan 100 gram, ya kan? Maka K-nya sama dengan 100. Kalau yang bakteri, tahap 0-nya kan sama dengan 1 bakteri, ya kan? Maka K-nya juga 1. Jadi sesuai, teman-teman ya, tahap 01, K-nya 1 kalau yang bakteri. Kalau sekarang tahap 0-nya 100 gram, maka K-nya juga 100 gram. Maka dari itu, Fx sama dengan K dikali A pangkat X, maka Fx K-nya itu 100 dikali A pangkat X. A-nya berapa? Setengah. Lalu dipangkatkan X. Seperti biasa ya, dipangkatkan X gini ya, karena fungsi eksponen. Kenapa setengah? Karena setiap kali tahapnya berjalan, berkurang setengah, teman-teman ya. Tadi kan saya sudah tulis ya di sini ya, dikali setengah gitu ya. Berkurang setengah terus, ya kan? Dikali setengah, ini juga dikali setengah, berkurang setengah terus, maka A-nya sama dengan setengah, teman-teman ya. Maka akan jadi seperti ini fungsinya. Oke, setelah kita tahu fungsi eksponennya seperti ini, oh ya, contoh dulu ya. Misal kita ambil contoh X sama dengan 0 ya. Ini ya, X sama dengan 0, maka F0, maka 100. Oh, di sini aja teman-teman ya, nggak nyampe teman-teman. Ini ya, X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 100 dikali setengah pangkat 0. Setengah pangkat 0 hasilnya kan 1. Maka 100 dikali 1 hasilnya 100, ya kan?
Maka ketika X-nya 0, tahapnya 0, masa radioaktifnya 100. Ini ya, betul ya. Kalau X-nya 1, oke, yang ini ya, tahap yang ke-1 gitu. Maka F1 sama dengan 100 dikali setengah pangkat 1. Setengah pangkat 1 hasilnya setengah. 100 dikali setengah sama dengan 50. Berarti benar ya, tahap 1 masanya 50. Kalau X-nya 2, contoh yang terakhir ini ya, biar lebih paham lagi. Oke? Maka F2 sehingga 100 dikali setengah pangkat 2. Oke? Maka akan menjadi 100 dikali 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Maka akan menjadi 100 dikali 1 pangkat 2 itu kan tetap 1 ya. 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 100 kali 4 sama dengan 25. Sehingga benar ya, X sama dengan 2 ini masanya 25 gram. Itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke grafik fungsinya. Ini sama seperti tadi ya. Ketika tahapnya 0 atau X0, X-nya 0 nih, X, Y ya. X-nya 0, masanya 100 gram. Maka 0,100 di sini ya, titik 0,100. Ketika X-nya 1, ini ya, X-nya 1, Y-nya 50 atau fungsinya 50. Berarti di sini ini ya 50 ya. Oke? Lalu ketika X-nya 2, berarti Y-nya 25. Gitu ya. Maka di sini 2,25 gitu ya, 2,25. Kalau yang ini 1,50. Oke, X, Y ya, jangan lupa ya, X, Y. Gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah grafik fungsinya teman-teman. Jadi itulah pertumbuhan dan peluruhan. Oke. Nah, sekarang latihan soal teman-teman ya, supaya kalian lebih paham, lebih pintar, dan lebih memahami. Silakan kalian bisa kerjakan teman-teman ya. Ini adalah grafik fungsinya, yaitu berbentuk batang, bukan yang garis-garis tadi ya. Nah, Sensei minta kalian buatlah tabel yang kayak gini tadi ya. Tabel yang kayak gini, silakan kalian buat teman-teman ya. Oke? Jadi kalau di sini, ini kan tahap, ya kan, tahap. Lalu yang di bawah sini berarti koloni bakteri ya. Koloni bakteri, gitu teman-teman ya. Nah, ini silakan diisi ya, tahap 0, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini berapa gitu nilainya, oke? Silakan kalian kerjakan teman ya. Ini sampai seterusnya ya, sampai tahap kelima gitu ya. Gitu teman-teman ya. Ini soal yang pertama, buatlah tabel seperti ini ya. Lalu soal yang kedua, buatlah fungsinya, fungsi fx-nya. Itu berapa teman-teman ya? Fungsinya tuh berapa? Silakan kalian buat teman-teman ya. Sebisa mungkin gitu. Ketemunya berdasarkan hasil ini, kalian bisa menemukan fungsinya berapa gitu. Buatlah fungsinya. Fungsi eksponen seperti apa yang terbentuk dari data ini. Gitu teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman ya. 2 soal untuk latihan soal nih. 2 untuk latihan soal supaya kalian lebih paham, lebih memahami, dan lebih pintar. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa kalau kalian pengen juga jawabannya ditulis di kolom komentar juga nggak apa-apa teman-teman ya. Silakan kalau mau dikoreksi gitu ya. Nah, jadi itu aja teman-teman ya, eksponen dan logaritma part ketiga. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video Sensei, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya atau part keempat. Dadah! Mata nih!